Flornie. Baik, ada mungkin tanggapan, pertanyaan, dan juga mungkin saran bagi kami agar kami juga bisa segera ini habis ini Mas Danang dan Bubo harus kerja keras ini sama Mbak Ana juga ini untuk membuat SOP. Ya. Tampilkan pertanyaannya dari sini. Monggo, monggo, silakan. Ada tanggapan dulu dari Pak Danang atau narasumber yang lain? Monggo, ada ini pertanyaan? Atau Mas Danang mau menyampaikan dulu sambil menunggu tadi bisa diunggah pertanyaan-pertanyaannya? Mbak Ana? Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan, Bun, kalau Bunda lihat di YouTube, ada beberapa orang yang nyapa, ada orang-orang yang bertanya gitu. Jadi banyak dari komentar-komentarnya itu bahwa ada juga yang mengalami ini, teman-teman dokter, teman-teman perawat juga mengalami kecemasan gitu. Jadi mungkin dari Prof. Go ada tips-tips agar teman-teman dokter dan perawat ini kan terus-terusan ya, mereka ada di rumah sakit gitu ya, dan mereka nanti pulang ke rumah juga bersentuhan dengan keluarga. Ada tips nggak, Prof. Go? Mungkin dari Bunda juga bisa kasih jawaban. Saya kira biar ini juga gitu. Baik, ada hubungannya juga dengan pertanyaan dari Bapak Fajarudin Sihombing. Sama ini dengan tadi saran dari Dr. Darwito, mohon dibuatkan panduan psikologi secara rinci apa yang harus dilakukan oleh manajemen Vaskes dalam menjaga stamina nakes dan keluarganya secara psikologi agar tetap semangat, tenang, dan nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya yang penuh risiko dan tidak diprediksi. Di luar jadwal dinas, secara psikologi kegiatan apa saja yang bisa dengan cepat mengembalikan kondisi fisik dan psikis para nakes yang kontak langsung dengan pasien COVID agar kembali ke kondisi prima dan nyaman untuk memulai aktivitas lagi ketika kebagian jadwal jaga. Monggo mungkin Bubo dulu Nje menjawab. Saya angel-angel Mbak Bubo aja. Ibu, kalau yang ada pertanyaan kalau sebelum pulang itu apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau menurut pikiran saya saat ini itu sebelum pulang ambil sebuah ruangan yang nyaman, ya wis ora nyaman ya apa-apa. Ambil detach dari suasana disease ke sebuah tempat gitu. Jadi ini harus disediakan juga. Kecil nggak apa-apa, ukuran nggak penting. Kalau belum bisa seideal misalnya ada musik, ada gambar, ada warna lain-lain nggak apa-apa. Tetapi di situ ada tempat duduk. Tempat duduknya nek iso sing empuk. Jadi lepas baju dokternya, kemudian diam dulu sebentar. Ambil nafas panjang dan dalam 3 kali, 4 kali ya nggak apa-apa, 5 kali ya nggak apa-apa, tapi 4 nggak 3. Jadi begini, 1 lepas. Setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi usahakan untuk ngomong rileks dan nyaman. Persis seperti yang Mas Danang tadi arahkan. Sebentar 3 kali, kemudian 3 kali itu diikuti dengan bayangkan kita menuruni anak tangga pelan-pelan ke bawah. 10, 9 sampai 1 itu untuk menuju ke alfa dan mungkin bisa teta, nggak sampai teta lah sebentar. Kemudian setelah itu ambil, dia diinstruksikan untuk mengambil, bayangkan saya akan ketemu dengan anak saya akan ceritakan apa yang saya lakukan gitu. Saya akan masuki rumah yang bersih dan saya akan semua potensi virus yang menempel di tubuh saya di sini dan akan hilang. Jadi itu kata-kata mantra setelah itu, karena dengan begitu masih ingat tadi dari suasana luar ke HPA aksesnya, jadi itu akan mengaktifasi bagian sel di dalam tubuh yang akan mendukung proses detachment dari rumah sakit. Kemudian ketika masuk itu akan mengaktifasi dulu bagian sel di dalam tubuh yang 80% tadi, ingat, untuk bertemu dalam sebuah kesiapan mental ke anak-anak, ke suami atau istri di rumah. Itu jadi cuma butuh 3 kali nafas, nyaman, turun dulu kalau sempat, kalau enggak juga enggak usah pakai turun tangga tadi, 3 nafas aja. Lepas semua ruangan dilepas kayak dikelokopi gitu loh. Bayangkan saja wong tubuh kita itu pinter kok. Nanti konstelasinya itu akan terjadi sedemikian rupa sehingga ketika kita pulang itu kita sudah siap lah, nyaman gitu ya.
Yang dikatakan Hanya Bu itu ya. ini adalah sebentar. Cik, Pak Kun. Itu rumah sakit Kota Semarang, itu namanya Bojonegoro, sudah masuk kembali. Oh, baik. 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 Ya. Baik, yang dikatakan Bu Bo tadi benar sekali. Jadi ini the power of mind, begitu ya Bu Bo ya. The power of mind, dan kita selalu bisa melakukan cognitive framing atau afirmasi positif. Ya, Mas Danang akan menanggapi sebelum nanti ini. Tadi saya dapat informasi dari Pak Kuncoro bahwa dari Rumah Sakit Wongsonegoro sudah on kembali. Nanti mungkin kita bisa minta komentarnya. Mas Danang mau biar dari Wongsonegoro dulu, J. Monggo Semarang, RSUD KRMT Wongsonegoro, J. Sudah tersambung? Cek, iya. Mohon izin untuk Rumah Sakit RSUD Wongsonegoro, mohon bisa klik icon tangan atau chat admin kami untuk ditampilkan kameranya. Silahkan. Karena yang akan mengajukan pertanyaan ini justru dari RSUD Sudarso, Pontianak, dan juga dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, monggo. Kalau memang dari Semarang belum, mungkin kita ke Pontianak dulu, J. Iya, betul. Yang lainnya. Ya, monggo. Ke Pontianak dulu sambil menunggu yang dari Semarang bisa tersambung. Monggo. Pontianak. Bahkan dari RSUD Sudarso Pontianak. Ya. Audionya sudah tersambung. Jika akan menampilkan kamera juga bisa. Ini dari Wahidin Sudirohusodo yang sudah itu masuk. Ya, Wahidin dulu tuh. Wahidin yang kayaknya sudah siap. Monggo, dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Kuncoro. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya mungkin pembicaraan kami ini hanya lebih sedikit agak strict tentang masalah stres, baik bagi pasien maupun bagi petugas. Yang kami alami di Wahidin yaitu adalah tingginya stres daripada pasien maupun petugas, termasuk juga stres daripada manajemen rumah sakit. Begitu tingginya stres di sini, ada pasien yang tempat kami rawat di tekanan negatif yang positif sampai mengamuk dan sampai kaca daripada tekanan negatif itu pecah. Karena begitu stresnya tinggi, apalagi pasien ini meninggal anaknya yang dia dengan PDV dan ternyata dia positif juga. Dan ternyata memang banyak faktor di samping dia diisolasi. Faktor lain adalah hasil laboratorium yang sebelumnya begitu lama, ada sampai 13 hari hasil laboratorium tidak ada. Ini juga bikin stres daripada pasien. Stres tenaga kesehatan itu terkait dengan APD yang terbatas. Karena satu prinsip kami adalah kalau di bencana itu adalah aman dulu penolong baru yang ditolong. Ini yang jadi problem. Sehingga untuk tenaga kesehatan, langkah-langkah yang kami ambil adalah bagi tenaga kesehatan yang sementara jaga, memang kita tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi itu kita tempatkan di hotel, ya. Sesudah itu nanti bertugas baru diambil lagi. Tetapi di satu sisi tenaga kesehatan yang sudah 2 minggu bertugas, itu kita karantina, kita simpan di Bapelkes untuk 2 minggu di sana. Nanti dia setelah selesai itu baru kita kembalikan ke rumah sakit, tapi tidak lagi bekerja di tempat yang perawatan COVID ini. Sehingga ada regulasi yang kita lakukan, sehingga ini untuk kenyamanan dan keamanan daripada perawat kita tersebut. Pertanyaan kami adalah bagaimana sebetulnya strategi di dalam menghadapi yang masalah stres ini, karena bukan hanya pasiennya stres, petugasnya stres, termasuk keluarganya juga yang stres. Dan ternyata ada saja yang mengamuk di keluarga pasien yang di rumah sakit kami. Itu saja pertanyaan kami yang terkait dengan strategi apa yang
dari segi psikologi yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali pertanyaannya Makassar. Apa kabar Makassar ya? Baik, Bu. Iya, saya pernah di Makassar, Pak. Sekolah di Makassar, SMP sampai SMA di sana. Oh iya, Bu. Iya. Bu Ana mungkin, kayaknya kemarin Bu Ana sudah kita sudah mendiskusikan tentang masalah ini ya, Bu Ana. Mungkin Bu Ana akan memberikan komentarnya sebelum nanti yang lain. Monggo. Baik, jadi Bapak, kami sebenarnya sudah mendata sejumlah psikolog klinis yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar, di Sulawesi Selatan ya Pak. Dan kami sudah memberikan berbagai bimbingan teknis baik kepada para psikolog itu, baik untuk penanganan pada pasien yang terdampak COVID maupun pada tenaga kesehatan. Jadi mungkin nanti Bapak bisa saya sampaikan melalui admin mungkin ya nomor kontak dengan Satgas di Sulawesi Selatan untuk bagaimana berkoordinasi untuk mendapatkan pendampingan psikologis, mendapatkan dukungan dan layanan psikologis bagi rumah sakit Bapak. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini. Tekniknya akan banyak sekali memang, mungkin nanti juga termasuk manajemen rumah sakit mungkin juga dimintai bantuan beberapa penyesuaian atau dukungan seperti itu. Tapi saya cukup yakin teman-teman di Sulawesi Selatan sudah cukup terbekali Pak dengan keterampilan untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti ini. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Kami sampaikan, jadi kami sudah melakukan beberapa kali BIMTEK untuk teman-teman secara online, dan Bu Ana ini adalah koordinator Satgas secara nasional Pak. Jadi beliau punya datanya untuk teman-teman psikolog klinis di seluruh Indonesia. Gitu. Baik, monggo, mungkinkah yang dari tadi Pontianak atau dari Semarang? Oh, Bu Bo mau menambahkan dulu? Monggo, Bu Bo. Terima kasih Pak Dr. Wahidin ya. Salam dari Jogja. Dok, jadi yang bisa dilakukan salah satunya adalah kalau dari cerita tadi pasiennya ini posisinya panik ya. Jadi sudah di atasnya lagi, kalau panik nggak bisa diajak omong. Nah, tapi yang bisa diregulasikan adalah ini dok, para dokter, karena kita nggak bisa ngomongin pasien, para dokter dan para medis dibatasi membaca berita. Jadi masih ingat, berita ini adalah nutrisi, makanan untuk kita. Jadi saya tidak menegasi kepentingan data. Jadi misalnya dengan bertambahnya jumlah yang meninggal atau ada banyak dokter yang meninggal, itu penting. Tapi quote and quote, ini tidak perlu, artinya seorang dokter saya tidak perlu tahu, saya tidak tahu tidak apa-apa. Berapa dokter yang meninggal, berapa pasien yang onset lagi, itu saya tidak apa-apa. Jadi harus kalau tidak bisa dididik, maka harus dimandatkan. Tidak boleh membaca berita tentang COVID gitu, karena tentang COVID ini sendiri, saya pikir basic knowledge itu sudah ditangkap. Basic knowledge COVID ditangkap, basic knowledge prevensi sudah ditangkap. Physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dan itu sudah, SOP itu dijalankan, itu standar itu sudah. Nah, yang perlu dimandatkan adalah membatasi memakan toxic mind. Salah satunya adalah berita. Berita yang meskipun benar, meskipun penting, tetapi tidak diperlukan oleh seorang dokter dan para medis yang langsung encounter dengan pasien. Atau kalau itu diperlukan, maka berantai. Jadi itu di push lagi, please doctors, please para medis, jangan baca berita, jangan dengarkan berita lagi dari TV, dari YouTube, dari anything yang itu hanya akan feeding toxic ke mind. Karena itu sumbangnya besar sekali dok untuk meningkatkan stres tadi. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kemudian menambah dengan saya garuk-garuk kita anda melok stres. Ditambah dengan musik, nah gitu ya dok ya. Jadi kalau ada dokter yang udah mulai ngobrol gitu atau di WA, WhatsApp group, itu dibatasi, dibuat regulasi. Tidak menerima berita bertambahnya pasien, tidak menerima berita severity of the disease, tidak menerima berita
whatsoever. Jadi adminnya bekerja, adminnya agak diberi hak untuk otoriter. Kalau ada yang semacam itu, yang diperkirakan orang ngerti ya ora apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa, maka dia akan remove berita-berita tersebut. Gitu Dok. Atur sembah nuwun, semoga bermanfaat ya. Makassar. Oke, terima kasih Bu Bu. Nanti kita main ke Makassar kalau musibah ini sudah berlalu ya Pak ya. Ini dari RSUD Dr. Sudarso Pontianak, nampaknya sudah siap di sana. Monggo silahkan Pak. Silahkan dari Pontianak. Beberapa waktu yang lalu saya dari sana loh Pak. Suaranya belum masuk, Bapak. Mohon izin dari Pontianak. Sudah kami sambungkan. Terdengar? Masih menunggu lagi. Pontianak. Saya kira nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara tertulis, kalau nanti waktunya tidak cukup, mohon bisa diberikan pada kami, Dr. Sudi, supaya nanti bisa kita jawab secara online by WA atau by email begitu, Nji. Dari Pontianak masih belum masuk, Dok. Belum connect, iya. Atau ada yang lain yang mungkin sudah tersambung dari Semarang? Tadi dari Semarang. Nggih. Wongsonegoro, KRMT Wongsonegoro. Iya, halo. Saya dari Sakit Wongsonegoro telah mengadakan kegiatan bagaimana supaya pasien-pasien kami yang ada di Rumah Sakit Wongsonegoro ini yang sejumlah 46 PDP yang kami rawat, ini kami meningkatkan daya imunnya dengan melalui pendaftaran lapor kami bekerjasama dengan Sudia Pranoto. Jadi kami dengan psikolog Sudia Pranoto melakukan kegiatan memotivasi, kemudian gerakan-gerakan di luar rumah sakit, senam dan berjemur yang kami lakukan, dan nampaknya pasien-pasien jadi lebih senang, lebih ceria, karena kami berkeyakinan bahwa dengan hati yang ceria, terus kemudian beroptimis, menggunakan untuk lebih sehat lagi, sehingga mempercepat dalam penyembuhan. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Jadi di Semarang juga sudah melakukan upaya-upaya untuk hal ini, Nj. Monggo, mudah-mudahan dari Pontianak sudah bisa tersambung. Kelihatannya sudah siap, tapi suaranya belum masuk, Bapak. Ya. Halo, audionya masih belum tersambung, Bapak. Mohon bisa belum tersambung. Yang mendampingi untuk dicek komputer audionya. Yang dari Semarang tadi ya alhamdulillah sudah bisa melakukan, dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan dan juga diikuti oleh rumah sakit umum daerah yang lain, saya kira. Baik, ada yang lain mungkin sambil menunggu dari Pontianak? Dari Panti Rapih tadi sudah online, Dok. Silakan Dokter. Ya, monggo. Dari Panti Rapih. Panti Rapih Yogyakarta. Bersalium SPKJ online, kalau saya tidak salah. Silakan Dok. Oh iya. Monggo. Offline juga beliau dari Panti Rapih. Offline juga, J. Iya. Baik. Ini kita masih punya waktu berapa lama, Dokter Sudi? Ya, ini sudah hanya tinggal 5 menit saja, Ibu, menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat. Iya, kalau memang dari Pontianak belum, mungkin ada satu yang bisa kita baca kembali sebelum kita tutup. Baik, kami tampilkan yang biasa. Yang ya mungkin yang tidak terlalu panjang pertanyaannya sehingga
Iya, dari Dr. Saklium. SOP untuk melindungi recovery teman nakes utamanya lebih terkait pada pengaturan jadwal jaga dan istirahat agar seimbang dan ada kesempatan recovery yang cukup, reward, remunerasi khusus untuk positif enforcement dan lain-lain. Ya, ini saya kira saran ya dari Dr. Saklium. Baik, terima kasih. Apa kabar Pak Saklium? Ya. Apa namanya? Pak Ya. Danang mau menambahkan? Monggo silakan Pak Danang. Ya, enggak. Itu rekan yang ada di rumah sakit di manajemen ya. Jadi support dukungan dari pihak manajemen untuk staff itu sangat-sangat penting sekali. Mungkin tidak selalu berbentuk materi, tapi lebih kepada sentuhan secara pribadi. Tanya kabar atau sebelum melakukan pekerjaan ada semacam morning briefing atau semacam itu, dan ada sentuhan-sentuhan kepedulian emosional di situ. Mental ya kita bilangnya, maka itu menurut saya juga akan menjadikan orang-orang yang bekerja itu di dalam satu in-group, sama-sama dihadapi bareng, itu akan lebih menguatkan secara mental dan secara psikologi. Mungkin dukungan dari manajemen itu dan rekan-rekan semua itu sih. Baik, ya. Mengingat waktu yang sudah semakin, ini nanti kita harus strict jam 12 selesai atau ada molor-molornya gitu Pak Sudi? Memang di sana tidak mengizinkan. Ini yang tampil gambarnya narasumber. Ya. Baik. Kalau begitu mungkin karena waktu juga sudah semakin menipis habis begitu, mungkin sebelum nanti saya akan meminta Dr. Kuncoro untuk bisa menutup pertemuan pada siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada partisipasi dari berbagai pihak. Mudah-mudahan nanti kesempatan-kesempatan seperti ini masih akan bisa kita lakukan kembali. Kami menyumbangkan atau berkontribusi dengan teknik-teknik pendekatan psikologis yang lain, dan harapannya kerjasama antara para tenaga medis, paramedis, dan psikolog klinis bisa menjadi terjalin semakin baik dan memberikan manfaat baik bagi pasien maupun bagi para tenaga kesehatan sendiri dan keluarganya tentunya. Demikian. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Kuncoro, Dr. Kuncoro akan menyampaikan sesuatu. Dr. Kuncoro, apakah sudah offline juga? Ya. Sudah enggak, masih. Masih, monggo Pak, kalau ada sesuatu yang akan Bapak pesankan. Ya, ini masih nanti hari ini ada 3 sampai 4 pertemuan semacam ini. Begini, yang saya harapkan ini kan harus di follow up terus ya, follow up terus. Dari pertemuan 2 jam ini kita sudah mendapatkan beberapa keyword untuk segera melangkah. Ini kita anggap aja satu titik balik, harus applicable dan bisa betul-betul dimanfaatkan oleh publik ya, oleh publik. Jadi ada 2 hal yang harus bekerja di sini yang secara besar, yaitu komitmen pemerintah sendiri, terus stakeholder dan shareholder, dan juga komitmen masyarakat itu sendiri. Nah, untuk ini tentu kita manfaatkan secara baik, kita cepat, tidak ada kata terlambat. Saya yakin psikolog klinik ini dengan gengnya itu mampu untuk melaksanakan dengan baik. Ini juga ada sesuatu nih Bu Gama, kok belum pernah muncul di TVRI gitu, di TV maksud saya. Apa di TV sebetulnya atau di teman-teman sudah cukup banyak Pak, tapi memang mungkin masih atas nama pribadi, tetapi teman-teman psikolog klinis itu sebetulnya sudah bertebaran ini Pak. Nah ya, ini supaya brandednya itu semakin terlihat ketika dengan harapan akan memahami positioning dan peran dari psikolog klinik itu secara baik untuk di bumi Nusantara ini. Tapi yang terakhir saya mengucapkan terima kasih semuanya, luar biasa. Kalau saya menilai ini sesuatu yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja sebetulnya hari ini, tetapi betul-betul great ya, great. Jadi tidak biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita boleh dilepas. Ini mumpung posisinya adalah suasananya suasana yang harus cepat, tepat dan seterusnya.
bersama kita bisa, tentu kita tidak mau korban semakin banyak, korban yang diakibatkan karena stres yang kuat gitu, karena lingkungannya yang begitu menekan. Tentu ini bisa kita siasati bersama. Peran IPK tentu akan menjadi lebih meningkat lagi. Sekali lagi, terakhir bahwa eranya kita nggak vertikal lagi, nggak private lagi sebetulnya. Bahwa era kita itu udah horizontal dan publish sifatnya. Berita apapun mudah tersebar kemana-mana. Dan ini harus kita manfaatkan sebagai titik balik agar kita menjadi negara yang lebih kuat ya, lebih kuat dibandingkan dengan negara lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Nanti biar ditutup oleh moderator, biasanya begitu. Tapi sekali lagi, saya berharap banyak terhadap peran dari psikolog klinik di Indonesia ini untuk menjadikan bangsa ini kuat. Tanpa IPK bukan Republik Indonesia. Jadi artinya kalau nggak ada dia, berarti Republik Indonesia ini masih kurang. Jadi artinya tanpa perekat, IPK juga perekat bangsa. IPK ini juga membangun bangsa ini dengan cara-caranya sendiri. Berpikir positif, bertindak positif, dan harapannya kita menghasilkan selalu yang positif. On become proses, kesempurnaan hanya milik Allah, kita selalu berupaya untuk memberikan terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Dr. Kunchoro. Akhir kata, terima kasih kembali pada semua saja yang sudah berkenan untuk mengikuti diskusi webinar pada hari ini, dan tentunya saja kami berharap kita masih bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan sesuai dengan moto kami, sehat, sejahtera, psikologis masyarakat Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sekali lagi. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Terima kasih. Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro diantaranya adalah melakukan suatu kegiatan bersama di luar ruangan, khususnya ini untuk pasien PDP COVID-19 yang diperuntukkan supaya bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memunculkan imunitas, yaitu salah satunya adalah dengan memberikan motivasi yang diberikan oleh motivator kami, kemudian menggerakkan badan, juga untuk berjemur. Dengan imunitas yang meningkat, tentunya akan mempercepat proses penyembuhan COVID-19. Ya, tepuk tangan untuk semuanya, untuk kita semuanya. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, moderator, Bu Gamayanti, dan juga para pembahas, Pak Kunchoro, Pak Darwito, para senior sejawat yang sudah bergabung. Kami masih akan tetap mengonlinekan webinar ini hingga pukul 12.15. Silakan jika masih ada pertanyaan akan ditampung melalui chatting, sehingga nanti bisa dijawab oleh tim dari IPK dengan Bu Gamayanti dan rekan-rekan yang lain. Silahkan juga dari live streaming bisa menuliskan pertanyaan ataupun komentarnya. Usulan-usulan dapat disampaikan melalui YouTube, dan kami akan tetap tampilkan juga untuk nomor telepon dari hotline Satgas COVID-19 dari IPK. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar webinar maupun live streaming. Silahkan, berikut adalah nomor teleponnya, hotline Satgas IPK COVID-19. Dan untuk pertanyaan kami tampung hingga pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Silahkan bisa dituliskan pertanyaannya. Barangkali jika ada lebih spesifik ditujukan kepada narasumber, apakah Prof. Kwartarini atau Pak Danang atau Bu Anelia, silahkan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu narasumber. Mohon izin untuk webinarnya kami standby-kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.